أما بعد فقال الله تعالى وهو أصدق القائلين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وبالسند المتصل إلى الإمام المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله والمسلمين بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال المفسر الإمام ابن المسلم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وجعله شيخا في الدارين آمين. ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال لا نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا Jangan dimakan mic-nya, jangan dimakan mic-nya. Nggak kita dengar itu. Jangan terlalu dekat ya. Nggak ada mic di rumah ya. Nggak ada mic di pondok. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya. Fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala fawaswasa lahum asyaitanu iblisu ya liyubdiya yudhira lahuma ma wuriya ya fu'ila ya minal muwarati anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa karahata an takuna malakaini wa quri'a bi kasril lam bi fathil lam wa bi kasriha ya, seperti di surah Al-Baqarah itu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila alal malakaini atau alal malikaini ya wa ma unzila alal malakaini au malikaini ya. Di malakaini au malikaini ya. Ya, walaupun yang biasa kita pergunakan malakaini ya. Malikaini juga tidak ada persoalan karena biasanya disebut mengatakan wa quri'a kan ya, boleh dibaca. Jadi besar kemungkinan itu qiraah yang dapat dipertanggungjawabkannya. Dan memang lebih layak satu sisi ya, terutama di surah Al-Baqarah tadi ya. Kalau malaka ini dua malaikatnya, berarti Harut wa Marut itu dua orang malaikat yang terpedaya dengan kecantikan Zuhrah ya.
ceritanya. Ya, walaupun ketika itu ya, sifat kemalaikatan mereka sudah dicabut ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seandainya mereka terpedaya dengan kecantikan Zuhrah ya, tidak ada persoalan juga satu sisi ya, karena sifat kemalaikatannya dicabut. Tapi ketika mengatakan malika ini kan dua raja ya. Kalau malaka ini dua malaikat ya. Dua malaikat, asal usulnya malaikat Harut dan Marut. Namun kemudian sifat kemalaikatannya ya, cabut oleh Allah ya, diganti dengan ya, karakter manusia ya, sifat manusia. Ada hawa nafsu, ada keinginan, ada kemauan ya. Tidak hanya sekedar akal ya. Tidak hanya sekedar kecerdasan ya. Tapi kalau seperti tadi malaikat ini dua malaikat walaupun tercabut ya. Namun apa betul kemudian ya setelah ya tercabut kemalaikatannya, tergoda oleh Zuhrah ya, Zuhrah kemudian mengambil ya ilmunya Harut dan Marut, bisa terbang ke langit. Setelah itu Harut dan Marut dihukum oleh Tuhan ya di Babilonia ya. Hingga hari ini keluar dari mulutnya ucapan-ucapan ya mengenai sihir ya, sihir. Asal usulnya malaikat kok kemudian tiba-tiba sihir ya, sihir. Ya. Walaupun sudah tercabut kemalaikatan, apa betul kemudian keluar dari mulut mereka sihir ya? Ya. Jadi yang paling pas itu untuk menjaga ya kemuliaan malaikat walaupun ya dicabut kemalaikatannya, sifat kemalaikatannya ya, adalah malaikat ini dua raja ya, dua raja ya. Raja itu biasa memiliki istri banyak ya, ya. Punya istri banyak biasa raja itu ya. Dan biasa mereka mengambil ya istri rakyatnya biasa ya. Kalau mereka mau, mereka suka, tidak ada yang bisa menghalangi raja itu. Apalagi zaman dulu ya, zaman dulu. Ya. Walaupun perempuan sudah beristri, tapi mereka suka, mereka mau, ya, tidak ada yang boleh menghalangi. Bahkan dianggap mungkin sebagai sebuah kehormatan oleh seorang suami manakala istrinya disukai oleh penguasa, oleh raja, ya disedekahkan saja. Ya. Ya. Beda kalau seorang santri ya, disukai istrinya oleh tuan guru ya, itu tengkar itu ya, tengkar. Makin bisa saling bunuh mungkin ya. jangankan apa namanya ya, istri sudah sah, ini masih calon saja tengkaran sama ustadz ya. Ya. Jadi kalau ada ustadz kita mau sama calon istri kita, ngalah kita ya, ngalah, mundur ya, mundur. Nah, mundur. Ya, kalau ada ustadznya yang mau mundur ya, mundur. Ya sila Pak Ustadz, pelungguh duluan ya. Ini apa namanya, dilaporkan ustadznya ya. Atau dicaci maki ya. Itu kan belum sah itu ya. Belum sah ya, belum sah. Jadi kalau raja ya, Harut wa Marut selesai urusan, selesai urusan. Ya. Kalau mereka raja ya, yang kemudian terpedaya dengan ya kecantikan Zuhrah di waktu itu ya, tidak ada persoalan, tidak persoalan raja ya. Ya. Namun kalau malaikat, nah itu yang bermasalah, walaupun
seperti tadi sisi kemalaikatannya katanya dicabut. Katanya dicabut. Nah di sini juga begitu. Ya, bisa malaka ini, bisa juga malika ini ya. Malaka ini atau malika ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fawaswasa lahum asyaitanu, ya, ai iblisu ya. Maka syaitan ya membisikkan kepada mereka berdua, ya, Adam dan Hawa. Ya, syaitan menggoda mereka, ya, membujuk mereka. Ya. Siapa syaitan di sini? Iblis, ya, iblis. Ya, jadi ketuanya syaitan, ya, pimpinan syaitan itu, pimpinan syaitan, iblis. Nah, jadi bukan kaki tangannya iblis, ya, yang menggoda Adam dan Hawa, ya, tetapi rajanya syaitan langsung, rajanya syaitan, iblis, alaihi la'natullah. Jangan iblis rahimahullah ya. Iblis bukan rahimahullah itu ya. Nanti Nabi Musa baru kemudian alaihi la'natullah katanya. Terbalik itu, terbalik. Rajanya setan, iblis itu yang membujuk, yang menggoda, merayu ya Adam dan Hawa ya agar mereka mendekati pohon larangannya. Ya, apa ceritanya kemudian iblis ini ya bisa membujuk, menggoda, merayu ya Adam dan Hawa ya. Ini di dalam disebutkan ya, mungkin ada di sana ya. Fa in qulta ya, kaifa waswasa lahuma wa Adamu wa Hawa fil jannah wa iblisu qad ukhrija minha. Bagaimana mungkin ya, iblis ya, menggoda Adam dan Hawa ya. Sementara Adam dan Hawa di sorga, iblis sudah diusir dari sorga. Adam dan Hawa di dalam, iblisnya di luar, sudah di luar sorga, sudah diusir dari sorga. Bagaimana? Ya. Iblis kemudian membujuk Adam dan Hawa. Qultu ujiba anhu biwujuhin minha annahu kana yuwaswisu fil ardi fatasilu waswasatuhu ila sama ya thumma ila jannah bil quwwatil qawiyyah allati ja'alaha Allahu lahu. Ya, ada beberapa jawaban yang diajukan oleh ya, ahli tafsir. Pertama bahwa ya iblis menggoda ya Nabi Adam itu dari bumi ya. Di rayuannya, godaannya dari bumi. Ya. Kemudian godaan itu, rayuan itu ya, ya, sampai ke langit ya. Kemudian ya, ke surga ya. Jadi godaannya di bumi ya. Kemudian godaan itu naik ke langit, dari langit kemudian ya, ya, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan iblis itu ya, masuk ke dalam surga berupa suara kan, suara di jasadnya di bumi, tetapi suaranya itu kemudian ya mendengung naik ya ke langit, dari langit kemudian masuk ke surga. Godaannya ya iblis. Godaannya iblis ya. Bisa terjadi ya, kenapa tidak ya. Summa ilal jannati bil quwwatil qawiyyatil lati ja'alahu Allahu lahu. Ya. Dari langit kemudian godaan tersebut ya, suara godaan itu masuk ke surga, sampai ke surga ya, dengan ya kekuatan ya yang dititipkan oleh Tuhan. Karena bagaimanapun juga ya, baik dan buruk Tuhan yang menciptakan ya. Tuhan yang menciptakan.
Jadi godaan iblis siapa yang menciptakan? Iblis ini kan makhluk Tuhan juga. Iblis makhluk Tuhan. Ya. Ya. Jadi godaan iblis siapa yang menciptakannya? Ya Tuhan juga. Tuhan juga. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa baik dan buruk Allah yang menciptakannya. Walaupun tidak selamanya kemudian meskipun Tuhan yang menciptakan, ya, semuanya diridhoi, semuanya direstui. Ya. Baik Allah menciptakan, positif Tuhan yang menciptakan, negatif, buruk, jahat Tuhan juga yang menciptakan. Tetapi ya, yang diridhoi yang baik saja, yang positif saja, yang negatif, yang jahat, buruk itu Tuhan tidak meridhoinya. Jadi jangan kemudian heran ya, seandainya ya, iblis mampu menggoda Adam dan Hawa, padahal ya, dia sudah diusir ya, dari surga. Di suara iblis itu godaannya ya, yang disuarakan dari bumi naik ke langit, dari langit kemudian sampai ke surga, suara godaan itu ya, masuk ke surga, didengar ya, oleh Nabi Adam dan Hawa. Seperti halnya suara-suara kita ya, suara-suara kita di atas muka bumi ini, jangan dikira dia hanya berputar di seputaran kita saja suara ini ya, tapi dia naik ke langit juga ya. Dia naik ke langit juga ya. Itu sebabnya ya, para ya, angkasawan ya, ya, mereka yang naik ke angkasa untuk mengadakan kajian penelitian ya, setelah turun ke muka bumi mengucapkan 2 syahadat, karena di langit seringkali mereka mendengar suara azan ya, suara bacaan Al-Quran. Orang-orang di muka bumi ini yang di muka bumi ini, suara yang di bumi ini naik ke langit, naik ke langit ya. Nggak percaya silahkan naik ke angkasa. Silahkan naik ke angkasa ya. Naik pakai apa ya terserah ya, ya, ya. Mau pakai layang-layang, mau bikin layang-layang ya. Ya, atau apa istilahnya itu ya, saling ronjok itu ya, ya saling ronjok ya. Ya, di ma'had, banat, ma'had, banat, ma'had, banat sampai ke langit sana ya. Baru 10 meter jatuh semua, innalillahi wa raji'un ya. Ya, mati berjamaah. Tuhan menitipkan ya, kekuatan maha dahsyat ya, di suara ya, iblis itu ya, sehingga dia masuk ke dalam surga, suara godaannya. Jadi dengar oleh Adam dan Hawa kan, didengar oleh Adam dan Hawa. Kok bisa seperti tadi ya, bisa Tuhan menitip kekuatan di suara iblis itu sehingga bisa masuk ke surga ya. Kembali kepada yang tadi bahwa baik buruk Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ya. Nah, setelah kita meyakini baik dan buruk dari Allah ya, jangan lupa tapi ya, bahwa meskipun Allah yang menciptakan semuanya, tidak semuanya kemudian diridhoi, tidak semuanya direstui ya. Tidak ada pencipta selain Allah Ta'ala. Kalau kemudian kita mengatakan yang baik itu Tuhan yang menciptakan, yang buruk bukan Tuhan yang menciptakan, berarti majusi jadinya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan ya. Ya. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan positif, ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk ya. Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan keburukan. Ada Tuhan yang menciptakan cahaya, terang, ada Tuhan yang menciptakan ya, gelap ya. Dan kita bukan majusi ya, kita bukan majusi ya. Majusi Tuhannya 2 ya. Ada yang menciptakan yang baik, yang positif, yang terang ya. Dan sebaliknya ada juga pencipta kegelapan ya. Lalu Islam ya, pencipta itu hanya satu
Dialah yang menciptakan yang baik, dia juga yang menciptakan yang buruk. Namun meskipun Tuhan menciptakannya, bukan berarti Allah menghendaki semuanya, bukan berarti Allah meridai semuanya, ya. Kenapa? Karena meskipun Allah menciptakan keburukan, meskipun Allah menciptakan kejelekan, tidak ada satu ayat pun, ya, yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita melakukan keburukan. Mana perintah melakukan keburukan? Ya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum bizzina, umpamanya. Suruh orang berzina. Tidak ada ayatnya nyuruh orang berzina. Tidak ada ayat nyuruh orang untuk kafir. Tidak ada. Ya, tidak ada ayat untuk menyuruh kita, ya, ya, membuka aurat. Tidak ada ayat, ya, untuk memerintahkan kita melawan Tuhan. Tidak ada, ya. Tidak ada. Allah menciptakan, ya, tapi tidak semuanya Allah juga merestui, ya. Ya. Nah, iblis godaannya datang dari bumi, ya, naik ke langit, dari langit kemudian masuk ke dalam surga. Itu jawaban, ya, pertama, ya. 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 Wa amma ma qila min annahu dakhala fi jawfil hayyati fa qissatun masyhuratun raqiqatun, ya. Ya. Adapun cerita yang mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam dan Hawa, ya, langsung di dalam surga dengan cara bagaimana? Dengan cara dia masuk dari mulut seekor ular besar, ya. Ya. Ada cerita mengatakan bahwa iblis itu menggoda Adam bukan dari bumi tapi langsung di surga. Ya, ya kan sudah diusir kok bisa masuk? Ya, iblis masuk ke surga ceritanya dibantu oleh ular besar. Dibantu oleh seekor ular besar, ya. Ular itulah yang kemudian, ya, membuka mulutnya, dari sana dia masuk iblis, ya. Dari mulut ular besar itu dia masuk, ya. Kemudian akhirnya dia bisa masuk ke dalam surga karena ularnya di surga. Ularnya di surga, ya. Di ular apa itu, ya? Ular apa? Nah, itu cerita kata ahli tafsir, ya, qissatun masyhuratun raqiqah, ya. Ya, cerita yang, ya, populer, familiar, ya, tetapi, ya, tidak valid, ya, ya, lemah, ya, lemah, ya, tidak layak, tidak pantas ya, publish, ya, tidak pantas disebarluaskan, ya. Itu cerita yang dhaifah. Qissatun masyhuratun raqiqatun ay dhaifatun, ya, lemah, tidak pantas itu di ya, ceritakan itu. Ya. Jadi ular yang membantu, ya, iblis, ya, sehingga bisa masuk ke dalam surga, ya. Itu cerita tidak benar, ya. Intinya cerita tidak benar, ya. Wa minha, kemudian jawaban lain annahuma rubbama, ya, qaruba min babil jannah, ya. Di antara jawaban lainnya, ya, bahwa Adam dan Hawa kadangkala, ya, mendekat ke pintu surga, ya. Jadi mereka bermain-main, ya, bersenda gurau, canda-candaan. Adam dan Hawa kan hanya berdua, ya. Selong pale kalau bahasa kita, ya, saling kejar berdua. Surga begitu luas, tempat begitu luas, hanya berdua, ya. Setelah saling suapi siang dan malam, ya, suwe-suwe buka, kita buka, ya, 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 ya. buka, ya, ya. bosan, ya, kemudian saling kejar, ya, bermain, bersenda gurau. Ya, kadangkala kemudian ketika mereka, ya, bermain-main, ya, ya, bersantai-santai, sampailah Adam dan Hawa itu di dekat pintu surga, ya. Ya, terkadang mereka mendekati pintu surga. Wa kana huwa waqifan min kharijil jannah. Sementara iblis, ya, berada di luar pintu surga, ya. Dia berdiri di luar pintu surga.
ya iblis ya. Iblis ya. Fa qarraba ahaduhuma minhu atau fa qarraba ahaduhuma minhu. Ya, di saat itulah ketika Adam dan Hawa mendekati pintu surga, iblis ya menunggu di depan pintu di luar surga. Di sanalah kemudian dia membisiki, membujuk Adam dan Hawa. Jadi tetap godaannya dari luar ya. Godaannya dari luar. Iblis menggoda dari luar surga. Ya, imma melalui ya bumi, ya, melalui bumi ya suaranya, ya rayuannya, godaannya naik ke langit, dari langit kemudian masuk suara itu ke surga, atau ya iblis ya selalu menunggu di depan pintu surga. Dia sudah di luar surga diusir kan? Ya, dia menunggu di luar pintu surga, dan Adam dan Hawa kadangkala ya sewaktu-waktu mendekati pintu surga ya, karena mereka bermain-main ya, mereka bersenda gurau ya, jalan-jalan santai gitu kan. Ya, ketika mendekati pintu surga, iblis ada di luar ya, di sanalah kemudian iblis ya melancarkan ya jurus-jurus mautnya ya. Ya, di sana dia menggoda ya Adam dan Hawa. Nah, itu ceritanya ya, sehingga dia bisa menggoda Adam dan Hawa. Wa fi khatti ba'dil fudala 'ala al-mawahibi ma nasuh qala al-qadhi Ahmad An-Nubi rahimahullah fi ikhtisar tarikh khamis wa ruwiya anna iblis ba'da ma sara mal'unan ra'a Adam wa Hawa fi tibi 'aishin wa ni'matin wa ra'a nafsahu fi madhillatin wa niqmatin. Kemudian diceritakan ya oleh Qadhi Ahmad An-Nubi ya, di dalam ya kitabnya ketika belum meringkas ya Tarikhul Khamis ya. Jadi ada nama kitab sejarah namanya Tarikhul Khamis, itu diringkas oleh ya Qadhi Ahmad An-Nubi atau An-Naubi ya. Diceritakan kata beliau bahwa ya setelah iblis ya menjadi makhluk yang terlaknat ya, ya, ia melihat Adam dan Hawa ya menerima ya, ya atau ya mendapat anugerah ya, ya kehidupan ya dan nikmat ya, yang sangat memuaskan di dalam surga ya. Jadi setelah iblis dilaknat oleh Tuhan ya, dia pun kemudian menyaksikan bagaimana Allah memberikan anugerah yang begitu banyak ya, kepada Adam dan Hawa di dalam surga. Sementara dirinya fi madzillatin wa niqmah. Sementara dirinya ya penuh dengan kehinaan ya, penuh dengan azab, penuh dengan malapetaka, mal'un ya, mal'un ya, ya. Orang yang dilaknat ya. Tidak ada ampunannya itu, laknat tidak ada ampunannya ya. Artinya tidak bisa bertaubat, tidak bisa itu, tidak bisa ini, kecuali murni dari Tuhan ya. Ya, ampunannya laknat ya, beratnya. Jadi setelah melihat kondisi seperti itu ya, tidak berbanding lurus antara ya kehidupan yang menimpa Adam dan Hawa dengan dia ya, dia kondisinya ya penuh dengan kehinaan ya, kehidupan ya, yang serba menyusahkan ya. Adam dan Hawa sebaliknya di dalam surga ya, berbagai fasilitas diberikan, kenikmatan dikasih ya. Fahasadahuma ya, maka iblis ya iri kepada Adam dan Hawa. Fahuwa awwalu hasidin ya, maka dialah ya makhluk Tuhan, iblis ya yang paling dulu memiliki sifat iri itu ya. Ya.
makhluk Tuhan yang paling dulu memiliki sifat iri, iblis. Ini yang di langit ya, yang di langit. Yang di langit. Ya. Kalau di bumi nanti makhluk Tuhan yang paling dulu memiliki sifat iri, Qabil ya. Ya, Qabil. Ya. Qabil. Kalau di langit iblis. Ya. Di samping ya sifat irinya juga sifat sombongnya ya. Sifat sombongnya ya. Maksiat yang paling dulu ya terjadi di langit, sombong dulu awalnya, iblis kan. Iblis sombong ya. Ya. Sedangkan maksiat yang paling dulu muncul di bumi ya iri hati, hasad ya, Qabil itu ya. Kesombongan iblis ditambah lagi dengan ya maksiat lain, itu iri ya, ya. Iri hati kepada ya Adam dan Hawa ya. Karena kehidupan mereka seperti tadi ya tidak sama ya. Kehidupan mereka tidak sama ya. Adam dan Hawa di surga ya, ya penuh dengan kenikmatan, dia di luar surga terusir ya, ya terusir ya, tidak dapat lagi ya memperoleh fasilitas surga ya. Tidak ada di luar surga. Di luar surga ya capek, susah ya, ya susah ya. Bahkan mungkin makanan minuman ya jelas tidak seenak yang di dalam surga ya. Maka irilah dia iblis kepada Adam dan Hawa. Summa arada an yadkhulal jannah liwaswisa lahuma ya. Setelah dia melihat apa namanya ya kehidupan Nabi Adam di surga yang penuh dengan kenikmatan, sementara dia di luar surga ya, ya, tidak senikmat Nabi Adam, akhirnya dia iri ya, maka iblis ingin masuk ke surga kembali untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu ya akibat buruk dari hasad itu ya. Akibat buruk dari iri ya, ya, ya. Di ketika ya, seseorang dijangkiti hatinya oleh penyakit iri terhadap orang lain ya, ya, maka segala cara dia akan tempuh, dia akan gunakan, dia akan lalui ya, supaya ya, nikmat yang diperoleh oleh orang yang di ya, hasadi berpindah ke dia ya, berpindah kepada dia, atau paling tidak kalau tidak berpindah, nikmat orang itu putus ya, hancur, hilang ya. Bahkan bila perlu nikmat itu dia yang dapat itu iri ya, iri. Sebabnya orang yang punya penyakit iri tidak pernah tenang hidup, tidak pernah tenang hidup ya. Ya. Lihat kawannya ya pakai peci baru, dia sakit dada. Besoknya sandalnya baru lagi, semakin sakit dia, semakin sakit ya, semakin sakit ya. Bahkan boleh jadi kemudian dia melancarkan jurus-jurus apa namanya fitnah ya, jurus-jurus fitnah ya. Ya. Tidak pernah tenang ya. Tidak pernah tenang ya. Jadi inginlah dia masuk ke dalam surga iblis untuk menggoda Adam dan Hawa. Wa dzalika ba'dama ukhrija minha. Ya, itu setelah ia di apa namanya usir dari surga ya, ya. Ada keinginan untuk masuk kembali ya. Famana'ahul khazanatu ya. Maka para penjaga surga menghalanginya. Dia ingin masuk. Boleh masuk. Ngapain? Ya mau masuk, ini mau ketemu dengan sahabat saya Adam ya, ya mau ucapin selamat ya, kepada Adam. Tak boleh, tak boleh ya. Ya. Di para penjaga surga khazanatu al-jannah, para penjaga surga menghalangi dia, dilarang, tak dikasih. Tak boleh, kan kamu sudah diusir. Ya, ngapain mau masuk ya? Sana apa namanya kedai kuali luar ya, ya main-main di luar ya. Ya. Fajalasa ala babil jannati salasami'ati sanah min sinid dunya. Maka dia duduk, iblis menunggu di pintu surga katanya ya kurang lebih 300 tahun. Ya dia duduk. Ya. Tidak mau putus asa.
Ya, tiap hari dia rayu malaikat. Ya, bahkan bila perlu disogok malaikatnya. Malaikat ini kasih kita masuk. Masuk apa? Mau masuk ke surga? Tidak boleh. Ya, masuk ke surga tidak boleh. 300 tahun. Ceritanya iblis duduk di pintu surga, ya, ya, supaya dia bisa masuk ke dalam surga. 300 tahun ya. 300 tahun min sinid dunia ya. 300 tahun ukuran dunia ya. Ukuran dunia. 300 tahun ukuran dunia. Ya. Wa dzalika biqadri thalathi sa'atin min sa'atil akhirah. Tapi kalau ukuran akhirat yang 300 tahun itu hanya 3 jam. Hanya 3 jam. Hanya 3 saat. Ya, jam pun sebenarnya bukan 1 jam ukuran kita 60 menit ya. Hanya 3 saat, hanya 3 menit atau mungkin bahkan 3 detik ya. Artinya dibandingkan dengan ya ukuran dunia. Ukuran dunia dengan ukuran akhirat jauh beda. Kalau ukuran dunianya hampir 300 tahun, ukuran akhirat itu hanya 3 saat saja. Ya 3 saat. Jadi satu saat ini boleh jadi hanya semenit, bahkan mungkin sedetik, 2 detik ya dan sebagainya. Tapi yang sedetik, 2 detik atau 1 menit, 2 menit itu ukurannya 100 tahun dunia. 100 tahun dunia. 300 tahun dia duduk di pintu surga iblis ya, ya untuk menunggu ya bagaimana supaya bisa masuk ke surga untuk menggoda Adam dan Hawa. Ya. Namun dia tidak pernah berhasil. Ya. Kemudian wa iblisu wa insara matrudan minal jannah wa mamnu'an min dukhuliha lakin lam yumna' minas samawat. Ya, kemudian iblis ini meskipun dia sudah terusir dari surga, ya, tidak boleh lagi masuk ke dalamnya, akan tetapi ya dia masih diperbolehkan naik ke langit. Dia masih diizinkan untuk naik ke langit. Fa kana yas'adu ila sama'is sabi'ah ila zamani Idris ya, ya alaihi salam. Iblis diperkenankan naik ke langit ya, bahkan ke langit ke-7 sampai masa kenabian Nabi Idris alaihissalam. Dia bisa turun naik ya, dia bisa turun naik ya ke langit ya, bisa turun naik, dia turun ke bumi, naik ke langit itu sampai masa Nabi Idris alaihissalam. Jadi sejak zaman Nabi Adam walaupun sudah terusir dari surga iblis ini, tapi dia masih bisa bebas turun naik ya ke bumi, ke langit ya, dia turun ke bumi, naik ke langit, turun naik seperti itu. Walaupun tidak boleh lagi masuk surga. Falamma rufi'a Idrisu alaihi salam ila sama'is sabi'ah ya, ya muni'a iblisu minha. Setelah Nabi Idris ya diangkat ke langit ke-7 ya, ya, maka kemudian sejak saat itu iblis juga tidak diperkenankan untuk naik ke langit ya. Jadi sejak Nabi Idris angkat ke langit ke-7 ya. Jadi Nabi Idris ini diceritakan ya, termasuk nabi yang belum wafat juga, seperti halnya ya Nabi Khidir ya. Ya. Jadi Nabi Khidir, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Ilyas, itu 4 orang nabi ya, yang diceritakan sampai hari ini masih hidup. Masih hidup. Di Nabi Idris ini ya ya disebut masih hidup, tetapi dia di langit ke-7 di langit ke-7 langit ke-7 ya. Ya. Di ceritanya ya Nabi Idris ya, ya tiap hari malaikat yang membawa ya amal hamba ke langit ya selalu memuji kesolehan Nabi Idris. Ya Nabi wajar kan ya, selalu memuji kesolehan Nabi Idris. Ya. Akhirnya pada suatu saat diceritakan ya, datang malakul maut ya, ya, ya datang ya ya malakul maut ya, ya, ya. Kemudian malakul maut mengatakan ya, kamu tahu siapa saya Idris? Ya tidak tahulah, kamu kan belum memperkenalkan diri ya. Ya kenalan ya, ya, kenalan. Ya nama
Ya, malakul maut. Ya. Siapa? Malakul maut. Malakul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ya? Mau cabut nyawa saya? Enggak. Enggak. Saya kesini bukan nyabut nyawa. Ya. Saya mau mengajak engkau apa namanya? Ya, keliling-keliling surga ya. Keliling surga. Ya, sekalian rekreasi ke neraka, lihat-lihat lah gimana kondisi di sana. Oke, siapa takut ya? Siapa takut? Oke. Ya, akhirnya diajaklah apa namanya? Ya, Nabi Idris katanya ya, ke dalam surga. Masuk ya. Ya, masuk. Ya. Ya, silahkan masuk, lihat apa namanya fasilitas surga, lihat kenikmatan surga. Ya. Malakul maut menunggu di pintu. Saya tunggu di sini, nanti kalau sudah puas, ya apa namanya, ya kita keluar. Ya, lama ditunggu Nabi Idris. Ini dipanggil, Idris, ayo keluar. Apain kita keluar, ini kan surga. Kan ceritanya kalau sudah masuk surga, enggak kita keluar. Untuk apa keluar ya? Untuk apa keluar? Enggak, saya enggak mau keluar ya. Saya tidak mau keluar. Ya, tapi kan kamu belum mati. Kamu belum mati, nyawamu belum saya cabut. Ya, nyawamu belum saya cabut. Ya, ayo keluar dulu. Ya, keluar dulu. Ya, akhirnya keluar ceritanya. Akhirnya keluar. Apa namanya? Ya, Nabi Idris ya alaihissalam ya keluar. Ya, neraka pun kemudian dilihat, ya diperhatikan ya, bagaimana azabnya ya di dalamnya. Ya. Ya, setelah itu kemudian ya diceritakan ya karena belum meninggal, ditadi karena belum meninggal ya kan harus keluar dari surga. Ya, harus keluar dari surga. Enggak boleh di dalamnya ya selama-lamanya. Ya nanti kalau kamu sudah meninggal baru kamu masuk ya selama-lamanya. Ya, setelah itu kemudian ya kembali ke bumi. Ya, setelah kembali ke bumi berapa lama diceritakan Allah Subhanahu wa taala pun ya mengangkat ya jasadnya ke langitnya ya, ke langit. Dan hingga sampai saat ini ya, diceritakan Nabi Idris masih hidup termasuk bersama Nabi Ilyas. Ya, Nabi Idris, Nabi Ilyas itu seringkali ya dijumpai bagi mereka yang mendapat anugerah dari Tuhan, seringkali dijumpai di tempat sa'i ya, di tempat sa'i ya, di Mekah, di tempat sa'i antara Safa dengan Marwah. Seringkali mereka dijumpai di sana ya, ya. Jadi mereka berhaji ya, ya berdua ya bersama umat Islam lainnya tentunya ya, tapi tentunya kan tidak semua ya bisa melihat, bisa bertemu dengan ya beliau ya berdua ya, ya. Di bagi yang bisa bertemu, bisa menyaksikan ya, ya. Mereka dijumpai, ditemukan biasanya di ya Safa dan Marwah. Nabi Idris bersama dengan ya Nabi Ilyas ya. Ya intinya setelah Nabi Idris naik ke langit ketujuh, iblis pun tidak diperkenankan lagi naik ke langit ketujuh. Ya. Ya. Wa kana la yamna'u minas samawati ya ila zamani Isa. Nah, meskipun kemudian apa namanya sejak zaman Nabi Idris dia tidak bisa lagi naik ke langit iblis ini, tetapi informasi-informasi apa namanya ya, ya tentang langit itu masih bisa dia apa namanya terima ya, bisa dia dapatkan ya dari kaki tangannya ya sampai ya masa Nabi Isa alaihissalam. Falamma rufi'a Isa ya as-sama ar-rabi'ah ya ya munia iblisu minha wa mimma fawqaha wa kana yas'alu ila tsalitsah. Ya, setelah sampai zaman Nabi Isa, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit keempat ya, seperti dalam cerita ini, maka iblis tidak diperkenankan lagi naik ke langit keempat ya, ya. Langit pertama, kedua, ketiga masih bisa ya, ya. Jadi ketika zaman Nabi Idris tidak bisa lagi naik ke langit ketujuh ya. Kalau langit sebelumnya masih bisa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tapi langit ketujuh enggak. Setelah Nabi Idris diangkat ke langit ketujuh. Ya. Datang Nabi Isa diangkat ke langit yang keempat ya, atau diceritakan di langit kedua juga ada ya. Setelah itu iblis tidak bisa lagi
ya naik ke langit kedua atau ke langit keempat. Ya, langit sebelumnya masih bisa. Langit sebelumnya masih bisa. Ya. Wa kana yas'adu ila tsalitsah. Ya. Kalau Nabi Isa diangkat ke langit keempat, maka ya iblis hanya bisa naik sampai ke langit ketiga saja. Langit keempat sudah tidak mungkin. Atau kalau Nabi Isa ya di langit kedua, maka dia hanya bisa sampai di langit pertama saja. Ya, falamma auhallahu ila nabiyyina sallallahu alaihi wasallam muni'a minas salasil ukhar aidan fasara mamnu'an minas samawati kulliha. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itu kemudian iblis tidak diperkenankan sama sekali ya naik ke langit. Tidak bisa lagi dia naik ke langit setelah wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di intinya ya bahwa ya iblis berusaha menggoda Adam dan Hawa ya dengan berbagai cara, ya entah ya dari tempat yang sangat jauh di muka bumi atau dari pintu surga ya. Tapi yang jelas dia tidak bisa masuk ke dalam surga ya, setelah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Maka dia tidak bisa masuk lagi ya ke surga. Ya. Ke langit masih bisa seperti tadi ya, sampai zaman Nabi Idris alaihissalam. Begitu Nabi Idris diangkat ke langit ke-7, dia tidak bisa ke langit ke-7. Langit pertama sampai ke-6 masih bisa dia naik. Ya, masih bisa dia main-main iblis. Ya, lihat situasi kondisi. Ya, tanya siapa yang bisa digoda, lihat catatan malaikat. Coba kita catatan dulu ya. Catatan apa? Catatan itu orang-orang yang akan sengsara yang bisa saya goda siapa? Ya, dia bisa lihat, bisa dia lihat. Ya, maka itu yang kemudian apabila ada catatan orang yang bisa dia goda oleh iblis ini, karena dia lihat catatan malaikat, itu yang dia berusaha untuk goda itu ya. Dan dia tidak pernah putus asa karena dia yakin pasti bisa menggoda. Udah ada catatan sengsara ya. Waliyadzubillah. Ya. Sampai datang Nabi Isa diangkat ke langit keempat atau kedua, tidak bisa lagi dia naik ke langit keempat atau kedua. Langit sebelumnya bisa. Datang Nabi kita yang tidak bisa lagi dah naik ke langit. Itu sebabnya dia tidak tahu ya dari kalangan umat ini siapa yang celaka. Dia tidak tahu. Ya. Dia tidak tahu. Dia tidak pernah mengetahui siapa dari kalangan umat Nabi akhir zaman ini yang celaka, yang bisa dia akan goda. Nah, walaupun dia tidak mengetahui, tapi dia berusaha untuk menggoda kita. Dia berusaha. Namun tidak sebebas ya, sebelum Nabi kita lahir. Ya, tapi ketika sebelum Nabi kita lahir, dia masih bisa mengetahui seperti tadi. Karena informasi-informasi langit bisa dia dapatkan. Dia bisa bebas naik, ya, turun naik ke langit. Jadi dia tahu informasi-informasi ya tentang siapa yang celaka, siapa yang sengsara, ya dan sebagainya. Namun setelah wahyu diberikan ke Nabi kita, ya, maka informasi langit terputus sama sekali. Artinya dia tidak dapat mengetahui siapa di antara umat ini yang kemudian bisa dia goda ya sepuas-puasnya. Dan tidak tahu, tidak ngerti, tidak diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian bujukan iblis ya berhasil? Ya berhasil kan? Berhasil. Itu sebabnya Allah Ta'ala mengatakan fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya yudhira lahuma ma wuriya fu'ila minal muwarah anhuma min sawatihima. Apa tujuannya membujuk, menggoda Adam dan Hawa? Liyubdiya yudhira lahuma ma wuriya, supaya nampak ya, supaya kelihatan bagi Adam dan Hawa ma wuriya anhuma min sawatihima, ya kedua aurat yang tertutup dari mereka. Jadi supaya aurat mereka kelihatan.
ya, supaya ya cacat celah mereka kelihatan. Ya, jadi iblis ya menggoda Adam dan Hawa ya agar supaya Adam dan Hawa ya telanjang di dalam surga. Ya, tidak ada lagi kehormatannya, tidak ada lagi wibawanya, tidak ada lagi wibawanya. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa karahata an takuna malakain. Ya, kemudian ya bujukannya itu, rayuannya itu ya, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan ya ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Tidaklah ya Tuhanmu berdua melarangmu ya mendekati pohon ini illa karahata antakuna malakain ya, melainkan karena Tuhan tidak mau kalian tetap di dalam surga. Ya, itu bujukannya ya. Kalian tahu kenapa Tuhan melarang kalian mendekati pohon ini? Kalian tahu apa sebabnya? Karena Tuhan tidak menginginkan kalian itu abadi di surga. Kalau kalian mau abadi, dekati dia, makanya dekati dia. Ini akalan Tuhan kalau bahasa kita ya. Akalannya Tuhan ini, akal-akalnya Tuhan ini. Jadi kamu dilarang, kalian dilarang mendekati pohon ini ya, karena Tuhan tidak menginginkan kalian abadi ya di dalam surga. Tuhan tidak menginginkan kalian abadi di dalam surga. Au takuna minal khalidin, atau ya karena Tuhan tidak menginginkan kalian selama-lamanya di dalam surga. Tuhan tidak menginginkan kalian sebagai malaikat ya, malaikat ya di dalam surga terus ya, malaikat ya di langit terus bagi mereka yang tentunya tugasnya di langit kan. Tugasnya di surga ya di surga terus ya, tidak keluar. Maka kalian ini dilarang mendekati pohon larangan karena Tuhan tidak menginginkan ya, kalian di dalam surga seperti halnya malaikat. Kalian ya, Tuhan tidak menginginkan kalian abadi ya, di dalam surga. Itu kata ya, iblis ya, kepada Nabi Adam dan ya Hawa ya. Wa dzalika lazimun ya anil akli minha kama fi ayatin ukhra hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya, keabadian itu baru akan kalian dapatkan apabila kalian memakan buah larangan ini ya. Jadi kalau mau abadi, mau tetap di dalam surga ya, kalian makan ini ya, buah larangan ini ya. Dari ungkapan iblis itulah yang mengatakan ya abadi-abadi ya, banyak kemudian orang terkecoh sehingga mereka menamakan ya buah larangan itu dengan buah khuldi ya, buah khuldi ya, padahal bukan buah khuldi ya. Tidak ada penamaan ya buah larangan itu dengan buah khuldi, tidak ada. Kan hanya disebut dengan syajarah ya, wala taqrabah hadhihi syajarah. Di mana mengatakan wala taqrabah ya syajaratul khuldi, mana tidak ada ya. Yang tadi mengatakan minal khalidin itu ya firman Allah yang diungkapkan oleh Tuhan ya, bahwa seperti itulah iblis ya membujuk menggoda Nabi Adam alaihissalam. Iblis yang memberi nama ya, bahwa buah larangan itu adalah ya buah khuldi ya, buah khuldi. Karena di ya tafsir kan disebutkan memang beragam ya. Ada mengatakan kurma, ada mengatakan anggur, ada mengatakan buah itu buah ini ya. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya menceritakan nama ya buah pohon itu. Nama pohon, nama buah tidak pernah Tuhan menceritakannya. Mubham ya, tidak jelas, samar dan selamanya samar ya. Tidak ada persoalan. Tidak mesti kita tahu ya, apa nama pohon larangan itu. Tidak mesti kita mengetahui apa nama buahnya ya. Karena tidak ada kepentingan
tidak ada kepentingan, ya. Tidak persoalan iman, tidak persoalan hukum, tidak ada, ya. Yang penting jangan dekati pohon ini, jangan makan buahnya, selesai. Apapun nama buahnya, ya. Apakah buah korma, buah anggur, ya. Itu mungkin kelapa, terserah, ya. Yang penting jangan dekati, jangan makan buah, jangan makan buah ini, jangan makan buah ini. Ya. Yang memberi nama dengan buah khuldi itu iblis, ya. Ya. Dalam rangka ya, membujuk, merayu Adam dan Hawa. Dialah yang mengasihnya nama dengan ya khuldi, karena apabila dimakan oleh Adam dan Hawa, ya, kata iblis, ya, maka mereka akan abadi di surga, ya, mereka akan selama-lamanya ya, di surga. Ya. Itu kata mereka ke ya, Nabi Adam dan Hawa, ya. Ya. Seperti di ayat lain, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ini firman Allah Ta'ala, yang kemudian ya Allah menceritakannya, ya, sebagai ya ucapan rayuan dari setan, ya. Jangan mengatakan ya Quran itu tidak semuanya dari Tuhan, karena ada ucapan iblis juga, ada ucapan iblis. Jadi Quran tidak murni firman Tuhan. Ya buktinya ini kan hal adulluka dari iblis ini, hal adulluka. Ya, Allah Ta'ala menceritakan bahwa seperti itulah ungkapannya iblis, ya, ucapannya iblis kepada Adam dan Hawa alaihi wassalam. Semuanya firman Tuhan ini, semuanya firman Tuhan, semuanya Allah Ta'ala yang memfirmankannya. Ya, dari awal sampai akhir, ya, Quran itu Tuhan yang memfirmankannya. Ya, bukan ucapan Nabi Musa, bukan campur dengan ucapan iblis, campur dengan ucapan ya si A, si B, si C, enggak. Itu hikayat, cerita dari ya ucapan si A, si B, si D dan seterusnya, ya, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memfirmankannya dengan bahasa ya Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Ini semuanya firman Allah Ta'ala, semuanya firman Tuhan, ya. Tidak ada selain ucapan Allah, selain firman Allah, ya, di dalam Al-Quran, ya. Iblis mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. di ayat lain, ya. Kalau mau ya abadi, mau dapat kekuasaan, ya, yang tidak akan punah, tidak akan musnah selamanya engkau di dalam surga bersama istrimu, ya. Ya, langgar larangan ini, ya. Ya. Dengan cara melanggar baru engkau akan abadi. Tapi kalau kamu tidak langgar, kamu tidak akan abadi. Besok lusa kamu akan diusir oleh Tuhan, seperti saya, ya. Seperti saya, ya. Wahai Adam, Hawa, kalau kalian tidak mendekati pohon ini, tidak memakan buahnya, maka nasib kalian tidak akan jauh beda dengan saya. Ya, besok lusa lihat saja, ya, lihat saja, ya, Tuhan akan mengusir kalian kalau kalian tidak mendekati pohon ini, ya. Kalau kalian tidak memakan buahnya. Tapi kalau kalian ingin selamanya dengan kenikmatan surga, ya, langgar dia, langgar dia. Wa qasamahuma annahuma laminan nasihin. Wa qasamahuma ay aqsama lahuma billah inni lakuma laminan nasihin. Kemudian iblis juga bersumpah, ya, atas nama Allah, bahwa saya, kata iblis, ya, sebagai penasehat, ya, bagi kalian. Saya ini menasihati kalian, saya menasihati kalian. Ya, ya, ya. Seperti itulah, ya, ungkapan, ya, orang-orang yang, ya, iri itu, ya, yang iri itu, ya. Nah, karena saking irinya kepada Nabi Adam sampai berani bersumpah bahwa ucapan itu adalah sebagai nasihat bagi Adam dan Hawa, ya. Ya, bagaimana iblis, seorang iblis bisa jadi juru nasihat, jadi penasehat. Kok bisa kemudian, ya, tergoda Nabi Adam, tergoda Hawa, ya.
Demikian ketetapannya ya. Demikian ya garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Adam dan Hawa ya mestinya turun ke bumi ya. Mestinya turun ke bumi karena seperti ya ayat yang sebelumnya di Al-Baqarah itu ya, Tuhan dengan tegas mengatakan inni ja'iluka fil ardi khalifah, tidak mengatakan inni ja'iluka ya fis sama'i khalifah atau fil jannati khalifah, bukan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, tidak mengatakan inni ja'ilun ya fis sama'i khalifah. Berarti harus turun ke muka bumi ya, harus turun saja ya, harus turun ya, harus turun. Jadi godaan iblis itu hanya sebagai ya, batu loncatan ya, sebagai batu loncatan ya, untuk ya menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Jadi digoda ataupun tidak digoda ya, Nabi Adam ya, dipastikan harus turun ke muka bumi, tidak selamanya di dalam surga. Tidak selamanya ya. Karena surga itu seandainya dia hakiki dialami oleh Nabi Adam dan Hawa, surga itu baru akan selamanya kita dapatkan apabila kita sudah mati. Apabila sudah mati, ini kan belum mati nih, Nabi Adam dan Hawa belum mati. Belum mati. Surga dan neraka baru akan dimasuki selama-lamanya, tidak keluar lagi apabila kita sudah mati. Mati, hidup, diponis surga, baru surga selama-lamanya. Tapi kalau belum mati kemudian masuk surga ya tidak bisa selamanya. Tidak bisa selamanya. Sebagaimana halnya Nabi kita ketika Mi'raj kemudian masuk ke surga ya keluar lagi karena belum mati ya. Karena belum mati. Ya, kalau sudah mati masuk surga baru selamanya. Ini keabadian surga ya, keabadian kita di dalam surga itu baru didapatkan apabila kita sudah meninggal, mengalami kematian. Mengalami kematian ya, maka menjadi hal yang niscaya bagi Adam dan Hawa untuk turun atau diturunkan ya ke muka bumi ya. Entah ada kesalahan ataupun tidak, harus turun. Tidak boleh berdomisili di surga selama-lamanya ya, karena mereka belum wafat, mereka belum meninggal dunia. Belum meninggal dunia. Ya, maka godaan iblis itu hanya sebagai ya, batu loncatan saja. Ya, sebagai jalan ya, ya untuk ya, melakoni ya, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah ya, Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka dan anak cucu keturunannya ya, harus turun ya di muka bumi ya, harus hidup di atas muka bumi. Hidup di atas muka bumi. Fadallahuma ya hattahuma an manzilatihima bi ghururin minhu falamma dhaqa asy-syajarata ay akala minha badat lahuma sawatuhuma ay dhahara likulli minhuma ya qubulahu wa qubulal akhari wa duburahu. Fadallahuma bi ghururin ya, maka iblis ya menurunkan ya, menjatuhkan keduanya ya dari posisi mereka di surga bi ghururin dengan tipu daya. Tadi itu tipuan iblis ya, ketika mengatakan bahwa ini buah khuldi, kamu akan abadi kalau makan ya, buah ini ya. Ya, maka iblis pun ya menurunkan, menjatuhkan Adam dan Hawa dari posisi mereka di surga dengan tipu daya. Falamma dzaqas syajarata, setelah ketika keduanya merasakan atau memakan, menikmati, mengkonsumsi buah larangan, akala minha badat lahuma sawatuhuma ya, maka aurat keduanya langsung terlihat. Ya,
terlepas pakaiannya, ini pakaian cahaya surga, ya. Maka begitu larangan dilanggar, otomatis cahaya itu menjadi redup, ya. menjadi redup ya. Bajunya terlepas, ya. Terlihatlah aurat mereka berdua, ya, kubulnya sama duburnya, ya. Kok bisa malu, kemudian bisa malu, ya. Di sorga, ya, di sorga di sorga pendak malu dengan Tuhannya. Kalau suami istri, ngapain malu suami istri, ya. Ya. Adam melihat Hawa, apa nih Hawa biasa dilihat kan punya istrinya, ya, Hawa. Yo, Adam apa ini, kalau bahasa kita apa ini, ngancul-ancul Adam, ya biasa lah ngancul-ancul itu, ya. Kita nama ngancul-ancul kan kemaluannya kelihatan ini, ya, kubulnya sama duburnya masing-masing, ya. Jalan depan, jalan belakang masing-masing, ya. Ya. Kubulnya kelihatan Adam Hawa, duburnya juga kelihatan semuanya disebut dengan sauat kan, ya. Ya, dua, ya, anggota tubuh, ya, yang jelek apabila dia terlihat ya, apabila dia terlihat jelek apabila kita lihat maka jelek dia dilihat. Itu apa itu? Itulah dia kubul dengan dubur ya. Ya. Tidak pantas diperlihatkan, tidak pantas dinampakkan. Ya. Jadi setelah mereka, ya, menikmati buah larangan, ya, maka langsung, ya, cahaya, ya, yang ada di tubuh mereka menjadi redup, ya, pakaiannya terlepas, terlihatlah, ya, aurat mereka berdua, aurat besarnya ya, ya, termasuk aurat yang lain, ya, tapi terutama, ya, kemaluan, ya, sama, ya, lubang pantatnya. Ya, ay dhahara li kulli minhuma qubulahu wa qubulal akhari wa duburahu. Ya, ya, nampak bagi masing-masing keduanya, Adam dan Hawa, kubulnya dan kubul orang lain, ya. Jalan depan Nabi Adam, kemaluan Nabi Adam, dan juga kemaluan Hawa. Demikian pula duburnya, pantatnya kelihatan Nabi Adam, Nabi Hawa. Ya. Wa summiya kullu minhuma sawatan li'anna kisyafahu yasu'u sahibuhu. Ya. Kemudian, ya, lubang depan, lubang belakang, pantat, ya, dan kemaluan itu disebut dengan sawat, kenapa? Li'anna kisyafahu yasu'u sahibuhu. Karena terbukanya, terlihatnya kubul dan dubur itu ya, akan, ya, menjatuhkan kehormatan, ya, pemiliknya, menjatuhkan kehormatan orangnya. Ya, apabila, ya, kubul dan dubur kita kelihatan, ya, maka harga diri kita, kehormatan kita rusak. Maka mereka yang, ya, memperlihatkan dengan bebas, ya, ya, lubang pantat, ya, sama kemaluannya, ya, kemudian tidak merasa hina, tidak merasa salah, ya, itu tidak lebih terhormat dari binatang itu. Ya. Coba binatang, ada sapi begitu lahir langsung dia pakai celana. Ya. Sapi, ada yang seluar sapi, atau sapi ada yang betina sapi kan, ya, ada yang betina sapi, ada sih, masa tidak ada betina sapi. Jangan mengatakan sapi banat, ya. Ada sapi banin sama sapi banat katanya. Tidak ada, ya. Sapi jantan, sapi betina. Sapi betina ada susunya? Ada susunya? Ada. Ya. Berapa ukuran kutangnya itu? Berapa? Pira ukuran kutang sapi betina itu? Tidak ada. Tidak pernah dia pakai kutang. Ya.
Walaupun dianggap sekarang dia dewasa, sudah tanggal giginya umpama, dianggap dia dewasa, bisa disembelih sebagai hewan korban. Enggak, dia apa namanya, ya pergi ke SB, ke Grand Hero, ya ke toko umum umpama, mau cari apa? Mau cari kutang umpama. Enggak ada. Nah, tapi kalau perempuan sudah mulai ya tumbuh apa namanya ya, bagian tertentu ya, malu sih dia itu ndak pakai apa namanya penutup ya, ya dia cari walaupun ukuran paling kecil umpamanya, masih kecil kan ya, masih kecil ya, baru kelas 5 SD atau 6 SD, wah mulai tio sudah mulai tumbuh, cari yang penting jangan pakai apa namanya ya karung rabok saja ya. Jangan pakai karung pupuk itu bikin ya enggak apa-apa ya, tetapi dihilangkan tulisannya kan, hilangkan tulisannya ya, karena bahaya nanti itu, bahaya ya kalau bikin BH ya, kalau bikin BH dari karung rabok, karung pupuk, ada tulisan di sana berat bersih 20 kg ya. Susah. Itu dipakai bikin, kemudian pasang. Iya, kalau dia saja yang melihat kan aman. Tapi kalau suami yang melihat, ya malam pertama begitu buka pun kita tulisan berat bersih 20 kg kan pingsan. Ya ini berat bersihnya, bagaimana berat kotornya itu? Itu masih berat bersih itu. Berat bersih 20 kilo ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beratnya. Tidak ada kemudian selain manusia khususnya ya yang menutup aurat besarnya itu. Dia tutup lubang pantatnya pakai celana ya, sekaligus tertutup juga ya kemaluannya ya, lubang di belakang tertutup, kemaluan di depan tertutup pakai celana ya. Binatang ya, ya seperti sapi, kambing ya, itu tidak ada yang pakai celana itu, tidak ada yang pakai ya, karena di mereka tidak ada aturan kan ya. Tapi kalau kita kemudian kelihatan yang dua ya, depan belakang, mesti malu itu, mesti malu. Maka paling tidak ya kita tutupi dia dengan tangan kan, tutup dengan tangan. Malu itu ya. Adam dan Hawa seperti itu yang terjadi. Begitu mereka mendekati buah larangan, dimakan, dikonsumsi, maka kelihatan ya aurat besarnya, kelihatan lubang pantat, kelihatan apa namanya kemaluannya. Ya, wa tafiqa yakhsifani akhadha ya yulziqani alaihima min waraqil jannah. Kemudian keduanya mulai ya, melipat ya, keduanya mulai menempel ya di kedua ya lubang tadi, jalan depan jalan belakang, keduanya mulai ya menempel ya daun sorga. Ya, diambillah dedaunan yang ada di sorga, kemudian digunakan untuk menutupi lubang depan, lubang belakangnya. Ya, begitu terbuka auratnya, ya, kelihatan lubang depan, lubang belakang, maka Nabi Adam dan Hawa bergegas mencari dedaunan ya, di sorga, lalu dipakai untuk menutup lubang depan, lubang belakangnya. Liyastatira bihi. Ya, liyastatira bihi ya, supaya keduanya dapat menutup dengan daun pohon sorga itu auratnya ya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Kemudian setelah itu terdengar seruan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, apa tidak pernahkah aku melarang kalian mendekati pohon ini ya. Bukankah saya sudah melarang kalian mendekati pohon ini, dan bukankah saya pernah mengatakan bahwa syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian
Ya, kenapa kalian tergoda? Ya, kenapa kalian tergoda? Jadi setiap apa namanya ya, maksiat yang didekati ya tentunya ya melahirkan ya konsekuensi, ya melahirkan konsekuensi, termasuk Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa. Ini aurat kelihatan ya, ya sesuatu yang ya, menjadi ya kehormatan ya terlihat ya karena ya kecerobohan ya karena kelengahan karena kelalaian ya mereka ya, maka Tuhan pun mengingatkan Adam dan Hawa ya, apa yang pernah difirmankan kepada mereka ya ketika masuk di surga, ketika mendapatkan fasilitas surga, bahwa setan itu musuh yang nyata, aduun mubin, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa, ya, di ayat lainnya. Di Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan ya setan itu sebagai musuh yang nyata ya bagi umat manusia, ya hanya setan. Selain dari setan, selain dari iblis, ya bukan musuh yang nyata bagi kita, bukan musuh yang nyata ya. Itu sebabnya ya karena setan musuh yang nyata ya hanya dia yang jadi musuh nyata kita. Musuh bebuyutan kita hanya setan, ya iblis ya. Kalau selain iblis, jadi jangan menjadi musuh bebuyutan. Ya, selain iblis jangan menjadi musuh bebuyutan. Pasti ada saja jalan keluarnya sesungguhnya. Ada saja solusi. Ya, jangankan dosa terhadap sesama meskipun beratnya, dosa kepada Tuhan saja syirik kan masih bisa diampuni selama kita masih hidup di muka bumi. Apalagi dosa selain itu. Apa lebih hebat dosa kepada sesama dari dosa kepada Tuhan? Walaupun dari sisi pemaaf apa namanya dari segi apa namanya penghapusan dosa terhadap sesama memang lebih berat. Namun kalau Tuhan saja Maha Pemaaf, Tuhan saja Maha Pengampun, ya, masa kemudian manusia menjadi Maha Pendendam ya? Maha Pendendam. Ya, selesaikan urusan itu dengan segera. Ya, selesaikan urusan dengan segera. Jadi jangan berlarut-larut. Ya. Karena kalau berlarut-larut ya maka ya, akan ya, terus berkelanjutan. Bahkan boleh jadi ya sifat iri, sifat dengki, ya, saling membenci itu dipelihara, bukannya dihilangkan tapi dipelihara oleh turun temurun, oleh keturunan anak cucu keturunan kita sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat generasi A ya, tidak akur, generasi berikutnya tidak akur, generasi berikutnya tidak akur, generasi berikutnya lagi tidak akur, terus sampai kapan? Musuh yang sejati itu iblis. Musuh yang sejati iblis, bukan sesama manusia ya. Bukan sesama manusia. Musuh yang sejati itu iblis, bukan manusia, bukan sesama kita. Pasti ada jalan keluar, cuma terkadang kita tidak mau ya, menggunakan jalan keluar itu. Tidak mau kita menggunakan jalan keluar. Ya, kita merasa boleh jadi ya lebih apa namanya ya terhormat dari Tuhan. Kalau Tuhan saja Maha Pemaaf, Maha Pengampun, ya, masa kemudian manusia tidak mau memaafkan kesalahan sesama? Bagaimana besar dosanya itu? Bagaimana besar dosanya? Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Tidak ada. Ya, tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Syirik kan nomor satu, bertengger di nomor satu itu. Asyirku billah. Ya. Asyirku billah. Baru yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan sebagainya. Dan semuanya pasti punya solusi. Kalau syirik saja ada jalan keluarnya, ada jalan penebusan dosanya, apalagi yang lain. Apalagi dosa yang lain. Ya, maka jangan jadikan sesama itu sebagai musuh bebuyutan, musuh abadi. Ya, karena kalau dijadikan sebagai musuh abadi, musuh bebuyutan, ya, maka sampai hari kiamat kita tidak pernah akur, kita tidak pernah berdamai ya, dengan sesama itu, dengan sesama. Sementara kita muslim, sebagai muslim, muslimah,
Ya, karena kita tidak pernah berdamai dengan sesama muslim muslimah, ya akhirnya orang luar mentertawakan kita, iblis mentertawakan kita, dan itu yang diinginkan oleh iblis supaya kita ya saling memusuhi satu sama lain, ya saling ya, menzalimi satu sama lain. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian apa katanya itu? Ya, setelah itu ya. Wa tafiqa wa nadahuma rabbuhuma ya alam anhakuma antilkuma syajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin bayyinul adawah wal istifhamu litaqrir. Ya, itu istifham yang sebelumnya alam anhakuma itu untuk menetapkan bahwa Tuhan sudah menasihati Adam dan Hawa sebelumnya. Alam anhakuma, apa tidak pernahkah aku melarang kalian? Maksudnya ya pernah dilarang. Ya, Nabi Adam dan Hawa sudah dilarang sebelumnya, tetapi ya larangan itu ya kemudian tidak diindahkan karena tergoda oleh ya bujukan rayuan iblis alaihi laknatullah. Ya, qala rabbana zalamna anfusana. Insyaallah nanti kita lanjutkannya. Allah alam bisawab wa ilaihil marji'ul ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita akhiri dengan ya doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa'ana
الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما تفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما لا تجعل اللهم فينا لا منا لا معنا لا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح علينا وعلى ابنائنا بناتنا طلابنا طالباتنا فتوح العارفين وفقهنا واياهم في الدين علمنا واياهم التأويل برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته